Sobat Fabar, selamat datang di podcast Zodiak. Berani berbicara, siap mendengar, aksi bersama. Yang bakal ditemenin sama aku, Riza, dan partner aku dengan tema dari suara menjadi aksi bersama Forum Anak Kabupaten Bandung Barat. Kalian boleh perkenalkan? Halo semuanya, Sobat Fabar, perkenalkan nama aku Kayla Talita Yuzari sebagai Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Bandung Barat periode 2024-2026. Oke, keren sekali ya narasumber kali ini. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dulu gak apa itu Forum Anak? Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk oleh dari dan untuk anak untuk menampung, menyuarakan, dan memperjuangkan aspirasi anak. Nah, Forum Anak ini juga menjadi ruang untuk anak-anak belajar berorganisasi, menyuarakan pendapat-pendapat, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang layak anak khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk Forum Anak di Kabupaten Bandung Barat ini di bawah naungan DP2 KB 3A di bidang PPPA atau Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dan dari tugas Forum Anak ini adalah untuk menjembatani antara anak dan pemerintah dan dari pemerintah untuk anak. Banget ya Forum Anak ini. Oke, sebelumnya kan Kak Kayla saat ini menjabat sebagai wakil ketua ya. Boleh gak sedikit ceritain kenapa Kak Kayla bisa masuk Fabar? Alasan aku masuk dan kenapa aku bisa masuk Forum Anak, yang pertama adalah aku yakin bahwa di setiap organisasi ini bakal dapat bisa menjadi wadah untuk kita dapat mengembangkan diri kita. Karena pada saat aku masuk Forum Anak itu kelas 3 SMP pada umur 14 tahun, karena aku masuk itu di tahun 2022 sebagai anggota. Nah, di sana aku yakin bahwa organisasi inilah yang bakal bisa membentuk jati diri aku seperti apa dan bisa menjadikan organisasi ini sebagai alat komunikasi antara anak dan pemerintah. Dan juga pada saat itu aku benar-benar gak punya bekal apa-apa karena dulu aku belum bisa untuk interaksi bareng banyak orang maupun sosialisasi dan juga public speaking gitu. Wah, keren banget. Terus kan Forum Anak ini sebagai jembatan ya. Menurut Kak Kayla, penting gak sih melibatkan anak dalam pembangunan daerah? Melibatkan anak dalam setiap pembangunan daerah itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena anak adalah kelompok yang paling berdampak dalam kebijakan yang dibuat hari ini. Karena anak itu memiliki sudut pandang yang jujur, memiliki sudut pandang yang berbeda dari orang dewasa lainnya. Nah, artinya ketika kita melibatkan anak dalam satu pembangunan yang akan dihasilkan lebih inklusif, tepat sasaran, dan juga sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu kalau misalnya begitu, kenapa sih suara anak ini sangat penting? Suara anak dalam konteks hak anak atau dalam konteks Forum Anak itu penting karena kita dapat mengetahui bahwa suara anak ini harus kita gaungkan karena suara anak itu adalah hak yang paling harus dibutuhkan. Apalagi sebagai Forum Anak ini kita harus bisa menjembatani antara anak dan pemerintah, antara pemerintah dan anak, agar suara anak itu didengar oleh pemerintah dengan cara kita menjembatani itu. Betul sekali. Oke, sesi pertama kita tutup dulu. Yang pastinya jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi yang lebih asik ya teman-teman. Dadah. Oke Sobat Fabar, balik lagi dengan kita dengan tema dari suara menjadi aksi bersama Forum Anak Kabupaten Bandung Barat. Oke Kak Kayla, tadi kan kita udah ngulik banyak banget tentang Forum Anak. Nah, boleh lebih jelasin lagi nggak sih apa peran dari Forum Anak itu sendiri? Peran dari Forum Anak itu sendiri ada dua, yaitu pelapor dan pelopor. Nah, untuk pelapor ini kita menjadi peran untuk melaporkan suatu permasalahan, suatu isu yang terjadi di lingkungan kita kepada pemerintah. Nah, kalau untuk pelopor ini kita menjadi contoh atau agen perubahan lewat kampanye-kampanye, lewat media sosial, karena Forum Anak Kabupaten Bandung Barat mengkampanyekannya lewat Instagram. Di sana kita menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyalurkan bahwa hak anak ini harus dipenuhi. Wah, keren banget ya peran Forum Anak ini, dan pastinya penting banget hadirnya Forum Anak di daerah itu sendiri.
Oke, selanjutnya apa saja kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Anak selama beberapa tahun ke belakang, dan ada enggak sih rencana kegiatan di tahun 2026? Kegiatan yang sudah dilakukan sejauh ini di Forum Anak tentunya banyak sekali, mulai dari Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan juga ada pendataan KIA dan akte kelahiran, karena identitas anak itu sangat penting dan kita juga ikut serta dalam pendataan KIA, kartu identitas anak, dan juga akte kelahiran. Selain itu juga kita ikut serta dalam penginputan KLA atau Kabupaten Layak Anak maupun dalam verifikasi KLA itu sendiri. Dan selain itu kita mengikuti pembentukan FAD di lokasi khusus P2WKSS. Selain itu mengikuti seleksi Anugerah KPAI 2025 pada kategori komunitas anak. Alhamdulillah pada saat kemarin di bulan Desember ini kita mengikuti seleksi Anugerah KPAI di kategori komunitas anak, dan alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan itu di Jakarta langsung. Dan inilah piala yang kita dapatkan sebagai komunitas anak pada Anugerah Komunitas Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2025. Itu sangat amat pencapaian yang luar biasa di penutup akhir tahun ini, karena kita tidak menyangka kita dapat penghargaan yang se-Indonesia. Kita seleksi bersama forum-forum anak lainnya, dan alhamdulillah komunitas kita Forum Anak Kabupaten Bandung Barat mendapatkan anugerah tersebut. Keren banget ya prestasinya. Iya, betul banget. Dan selain itu kita juga melakukan kegiatan hari ini, yaitu podcast Zodiak. Nah, di sini juga kegiatan ini baru kita laksanakan, dan semoga dari kegiatan ini kita dapat bisa ngobrol bareng, bisa teman-teman tonton apa itu Forum Anak, dan banyak sekali pembahasan yang bakal kita bahas nanti gitu. Yang pastinya yang lebih seru dan lebih edukatif ya. Dan untuk perencanaan di tahun 2026 tentu yang pertama adalah kita memperbarui atau mengembangkan kembali program Zodiak ini yang lebih baik gitu. Dan selain itu kita mengimplementasikan program Pedatri atau Peduli Pada Teman sendiri, karena program inilah yang pengen kita laksanakan, karena kita langsung terjun bersama anak-anak disabilitas lainnya, dan semoga di tahun 2026 bisa tercapai. Dan selain itu dari pengimplementasian Pedatri ini kita dapat tahu bahwa ini tuh bisa menjadi sarana untuk anak disabilitas lainnya itu bisa ikut serta dalam Forum Anak, agar mereka tidak merasa dibedakan, tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya. Selain itu kita juga mengawasi dan mengamati pemenuhan hak anak di lingkungan kita masing-masing gitu. Dan selain itu kita juga menjadi pelopor dan pelopor di lingkungan kita masing-masing, karena itulah peran dari Forum Anak. Betul banget nih. Oke, kan tadi Kak Kayla udah jelasin apa aja kegiatannya, terus apa itu Forum Anak. Apa sih isu anak yang saat ini ramai di Kabupaten Bandung Barat, dan apa aksi yang telah dilakukan Forum Anak untuk mengatasinya? Isu yang paling ramai di Kabupaten Bandung Barat yang paling banyak adalah isu pelecehan seksual. Dan apa sih yang kita lakukan dengan itu? Karena kita di Forum Anak ini tidak boleh atau tidak bisa terjun langsung, tetapi kita memiliki tugas hanya untuk melaporkan saja. Tetapi untuk mencegah itu kita menggunakan media sosial untuk alat komunikasi kita, agar remaja atau anak-anak itu tahu bahwa mereka harus mencegah pelecehan seksual seperti apa, bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka masing-masing gitu. Wah, keren banget Kak. Oke, sesi 2 sudah selesai. Kita break dulu, dan nanti kita bakal lanjut dengan segmen yang lebih asyik lagi. Halo Sobat Fabar, balik lagi sama kita yang gak kerasa udah sampai di segmen terakhir, yaitu segmen 3 tentang harapan dan ajakan. Tadi kita udah banyak banget bahas hal seru tentang Fabar, yang pastinya bikin kalian tertarik banget gak sih sama Fabar? Oke, kita langsung tanya-tanya lagi aja ya Kak. Menurut Kak Kayla,
Perbedaan apa yang paling kamu rasakan sebelum dan setelah kamu masuk Forum Anak Kabupaten Bandung Barat ini? Pada saat aku masuk, sebelum aku masuk Forum Anak, tentu yang pertama aku tuh yakin bahwa di organisasi inilah, di Forum Anak Kabupaten Bandung Barat inilah yang bisa menjadi wadah untuk aku bisa mengembangkan apa yang aku punya, yang belum aku punya menjadi punya, yang menjadi lebih bisa dan lain sebagainya. Dan pada saat aku masuk ini tuh jujur aku takut karena aku gak punya bekal apa-apa, gak punya bekal public speaking yang bagus, gak punya bekal tentang berorganisasi seperti apa, karena kebetulan forum inilah yang menjadi organisasi pertama yang aku ikutin. Dan setelah aku mengikuti Forum Anak sejauh ini, tentu banyak banget yang aku dapatkan, mulai dari aku bisa belajar public speaking bersama teman-teman Forum Anak lainnya, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diikut sertakan dalam setiap pembangunan. Dan selain itu aku juga bisa belajar bahwa berorganisasi seperti ini, bahwa bisa berinteraksi sama banyak orang tuh seperti ini gitu. Oke. Tadi kan Kak Kayla itu udah ikut dari kecil ya, dari 14 tahun, dari betul. 2022. Boleh ceritain nggak momen paling berkesan saat di Forum Anak? Momen yang paling berkesan tentu banyak banget, tapi yang paling aku ingat adalah pada saat aku mengikuti kegiatan Jabar Tapa di Bandung pada saat itu. Di sana pelaksanaan kegiatan Jabar Tapa ini 3 hari, dan saat pelaksanakan kegiatan selama 3 hari itu jujur banyak banget yang aku dapatkan. Selain materi, pengalaman dan relasi juga semakin banyak, karena di sana kita berperan dan juga bisa berkolaborasi bersama dengan Forum Anak di kabupaten kota lainnya, karena di kegiatan ini tuh sejabar. Jadi forum anak yang se-Jawa Barat itu pada ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, dari kegiatan 3 hari ini yang paling berkesan tentunya di hari terakhir, di hari ketiga. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena pada hari ketiga ini tuh kita dapat challenge-nya itu membuat poster, dan alhamdulillah aku tuh dapat juara 1 dalam poster challenge Jabar Tapa Challenge itu. Wah, keren banget ya prestasi Kak Kayla ini. Selain jadi ikut menjadi partisipasi, juga bisa mengharumkan nama Fabar di Jawa Barat. Oke, dari semua kegiatan FAB, kegiatan apa sih yang menurut Kak Kayla paling berdampak bagi diri Kak Kayla dan orang lain? Yang paling berdampak bagi diri aku itu pada saat aku belajar bahasa isyarat. Karena tentu kita belajar bahasa isyarat itu tidak mudah gitu. Dan kita tuh bisa belajar, ternyata ini bisa berdampak bagi aku, karena aku juga bisa menggunakan bahasa isyarat ini untuk berkomunikasi bersama anak-anak disabilitas lainnya. Dan dampak bagi orang lain tentunya dengan kita belajar bahasa isyarat, kita juga bisa mengajarkan kepada orang-orang, terutama anggota-anggota forum, untuk bisa belajar juga bahasa isyarat seperti apa. Karena bahasa isyarat ini tuh salah satu program dari peduli pada teman sendiri kepada anak disabilitas. Oleh karena itu, untuk berdampak bagi orang lainnya itu seperti apa? Berdampak bagi orang lainnya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan lewat bahasa isyarat kepada anak-anak disabilitas gitu. Keren banget. Di sini kan Kak Kayla bisa bahasa isyarat. Boleh gak sedikit aja mungkin dengan perkenalan? Boleh, aku izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Kayla. Terima kasih. Terima kasih Kayla. Oke. Segmennya udah mau selesai teman-teman. Sebelum kita benar-benar mengakhiri segmen ini, boleh nggak kasih pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak maupun orang dewasa yang lagi nonton dan di luar sana? Pesan dari aku untuk anak-anak dulu ya. Kalian jangan takut untuk berani menyuarakan pendapat kalian, karena suara kalian sangat berarti untuk perubahan di masa depan. Dan untuk orang dewasa, aku berpesan, ayolah kita buka ruang diskusi, ruang berdialog untuk kita mendengarkan suara-suara aspirasi-aspirasi anak. Karena ketika anak diberikan kesempatan, mereka mampu menjadi bagian suara dari perubahan, bukan hanya menjadi penonton tetapi juga menjadi solusi yang baik gitu. Oke. Terakhir nih Kak,
kan tadi mention juga hak anak. Nah, kira-kira ada gak sih hal yang pengen diajarin ke teman-teman dari hak anak ini? Aku tuh tadi sempat lupa ya untuk aku tuh pengen ngasih tahu bahwa kita juga punya sering menggaungkan gitu tepuk hak anak dan juga nyanyian 10 hak anak. Kita mau mulai dari mana dulu nih? Kayaknya dari 10 hak anak dulu deh Boleh. Kak. Kita nyanyi-nyanyi dulu ya teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, samaan, peran dalam pembangunan. Wah, keren banget ya lagunya. Ada juga nih tepuk hak anak. Nah, tepuk hak anak ini cuma ada 4. Jadi dari tepuk hak anak itu sebenarnya kan ada 4. Nah, ini tuh adalah hak yang dikerucutkan dari 10 hak anak itu menjadi 4. Nah, di sini ada tepuk hak anak. Nah, tepuk hak anak itu kayak gini. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yeay. Kayaknya seru banget ya Kak. Boleh gak kita coba sekali lagi dan Boleh aku dong, ikut? boleh. Teman-teman di rumah juga mungkin boleh diingat dan ikutin kita ya. 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oke teman-teman, episode kali ini kita akhiri di sini. Sekian dan semoga bisa berdampak. Semoga juga dari materi hari ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang masih muda-muda nih. Nah, kalau kalian juga pengen bercerita tapi gak tahu ruangnya kemana, kalian bisa hubungi chatbot. Dan kalau misalnya kalian berada di posisi yang riskan, yang sangat-sangat urgensi, kalian juga bisa hubungi hotline 0813 23 22 21 20. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.